Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim, salam kenal dan salam bahagia untuk kalian semua, seluruh Yurja lovers dimanapun kalian berada. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam Voice of Yurja, satu tempat, satu ruang di mana kita saling berbagi inspirasi, baik dari guru-guru maupun dari stakeholder yang ada di MTS Maturasi Jakarta. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah siswa-siswi MTS Maturasi yang baru saja terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026. Kita sambut kehadiran mereka berdua. Satu adalah Firza, yang kedua Anissa. Mereka berdua adalah Ketua dan Wakil Ketua OSIS MTS Maturasi Jakarta yang baru saja terpilih. Selamat ya. Terima kasih Pak. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Bagaimana proses belajar selama ini? Sudah 3 bulan, 2 bulan? Ya, proses belajarnya baik-baik saja Baik-baik sih. saja. Udah lancar ya. Lancar. Tidak terganggu ya. Walaupun sekarang menjadi pengurus OSIS ya. Baik. Sebagai perkenalan, barangkali nanti untuk Yurja lovers di rumah lebih mengenal lagi kepada sosok beliau berdua ini. Kalian perkenalan terlebih dahulu, nama, kelas, dan jabatan di OSIS. Silakan dari ketua dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Firza Muhammad Rashid. Saya dari kelas 82 dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani Kamil. Saya dari kelas 81. Saya di OSIS menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2026-2027. Baik, ya selamat sekali lagi, saya ucapkan selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pertama ingin saya tanyakan kepada kalian adalah bagaimana perasaan kalian setelah terpilih ya menjadi pengurus OSIS. Kan di Yurja itu pemilihannya emang spektakuler ya, karena semuanya memilih. Semua siswa milih, guru juga milih. Coba dari ketua dulu, silakan. Perasaannya ya bangga karena kayak seperti orang-orang itu sudah menaruh kepercayaan kepada kita dan kita harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap hal-hal itu. Karena kita sudah dipilih, jadi kita harus sangat bekerja keras dan bertanggung jawab apa yang sudah dibebankan kepada kita. Oke, silakan untuk wakil. Ya, kalau saya ngerasa bersyukur karena orang-orang udah percaya sama kita berdua untuk jadi wakil sama ketua gitu. Terus tentu kita juga harus mengemban kepercayaan mereka gitu dengan tanggung jawab kita, tugas kita, kinerja kita. Iya. Sebenarnya gini, kan prosesnya sangat panjang ya. Dari mulai LDKO dulu ya, kemudian persiapan pemilihan ya. Apa sih yang membuat kalian tuh tertarik untuk menjadi pengurus OSIS? Coba dari siapa dulu? Boleh dari saya. Dari Anissa dulu. Saya tertarik mau bahas ke OSIS itu gara-gara kayak saya pengen coba berorganisasi gitu, bekerja secara kelompok gitu, Pak. Betul. Saya juga pengen mengemban tanggung jawab saya, pengen memperdalam bagaimana sih cara berorganisasi gitu. Iya, betul. Silakan. Dan dari saya ingin menjadi pengurus OSIS itu karena saya ingin meningkatkan diri saya untuk meningkatkan kedisiplinan, kemandirian, dan meningkatkan kemampuan berorganisasi untuk ya? berorganisasi dengan baik. Bagus. Kalau selama ini ada nggak motivasi itu muncul dari ajakan atau karena melihat teman-teman lain atau karena dorongan dari orang tua atau dari siapa? Apa memang muncul dari sendiri? Tidak. Iya, itu Dari dorongan orang lain juga kayak disupport. Oh, disupport. Iya, Nah, ada teman-teman yang mensupport ya. Iya. Mungkin melihat kemampuan kamu kali ya. Mungkin sehingga disupport ya. Iya, disupport sama teman-teman, sama guru, sama orang tua. Orang tua juga mensupport. Iya, alhamdulillah. Oke, bagus ya. Nah, sekarang
Ada nggak ketika proses perjalanan dari awal sampai kalian terpilih itu, ada nggak yang membuat kalian itu memiliki apa ya, sesuatu yang kejutan untuk kalian gitu? Ya. Apa dari awal? Dari awal. Mulai dari awal, kan kalian proses LDKO dulu ya kan? Iya. Kemudian ada proses pemilihan. Bagaimana peristiwa pemilihan seperti apa? Ya itu seru gitu sih pas. Cuman kita kan abis LDKW kita kaget karena saya juga masa dipilih buat jadi pengurus gitu kan. Terus hal yang bikin saya kaget tuh pas karena pertama kali OSIS gitu kan. Yang kata kita ke kelas-kelas itu buat Kampanye. iya kampanye, itu kaget karena baru pertama kali gitu ngerasain juga buat kampanye ke kelas-kelas gitu. Kampanye ya kan butuh apa ya, butuh kemampuan Iya. mental yang kuat Iya, ya. Mentalnya benar. harus benar-benar diuji sih Pak. Iya. Pas kampanye itu. Pertama kali tampil atau kamu sering tampil ketika kamu kampanye di kelas-kelas itu? Pertama kali apa memang sudah terbiasa tampil? Kalau itu udah terbiasa tampil. Udah terbiasa ya. Iya. Biasa cuma kayak kalau di kelas orang itu kayak beda gitu Pak suasananya itu. Grogi ya? Grogi, Pak. Nervous gitu ya. Iya, lumayan lah. Nah, sebelum kamu itu mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS Dr. Rosihin itu, bagaimana dukungan dari orang tua? Orang tua mendukung dan mensupport kita asalkan itu terbaik bakal disupport oleh orang tua. Oh gitu, mendukung ya. Mendukung Iya, Pak. mendukung. Anissa gimana? Kalau orang tua saya kayak mensupport saya banget gitu, jadi kayak tapi jangan lupa sama belajarnya juga. Oh, gitu. Berorganisasi boleh tapi jangan lupa sama belajar. Iya, gitu. jangan lupa belajar gitu ya. Iya. Kalau dari support dari guru ada nggak? Ada Pak. Ada. Misalnya Dari wali kelas. dari wali kelas. Guru-guru juga pada bilang kayak semangat gitu Iya ya. semangat. Wali kelas kamu siapa? Bu Tati. Bu Sri Bu Sri Hartati. Bu Sri Hartati ya, selamat ya anak buahnya menjadi pengurus OSIS ini berdua ya. Baik. Kalau support dari teman-teman di kelas ataupun dari yang kelas lain? Ya, ada Itu banget Pak. pasti Banyak. ada Pak. Iya, Banyak. banyak. Misalnya seperti apa? Misalnya pada saat berkampanye tuh kita kayak dibantuin pas sidang juga Dibantuin. kita dibantu-bantuin Iya. kayak didukung, diberi semangat gitu kayak seneng Kayak Pak. supporter gitu ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan kamu berdua ketika ada semacam yel-yel ya atau teriakan-teriakan yang menyebut nama kamu? Bagaimana perasaan kamu? Itu kayak terharu Iya, banget. senang Pak karena kayak kita ada yang dukung Ternyata gitu. ada yang dukung juga. Ada dukung gitu ya. Jadi ternyata banyak teman-teman yang kelihatannya mendukung kita ya. Iya. Pasti kalau dukung pasti milih ya. Pasti. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari kalian berdua ini ya. Apa sih visi misi kalian sebagai pengurus OSIS untuk satu tahun ke depan ini? Silakan, siapa dulu? Firja atau Anissa? Firja. Visi kami berdua adalah menciptakan OSIS yang bertanggung jawab dan menjadikan OSIS sebagai contoh siswa-siswi lainnya. Dan misi kami ialah yang pertama, membuat kotak surat digital dan membuat kotak surat di depan ruangan OSIS. Itu untuk menyalurkan suara-suara atau memberikan ide-ide kepada pengurus-pengurus OSIS. Terus kita juga punya misi lain yaitu mencontohkan atau berperilaku baik untuk siswa-siswi MTS Dr. Rosihin juga kepada warga sekolah gitu. Terus kami juga meningkatkan kepedulian tentang lingkungan, Lingkungan sekolah. seperti kayak Jumat bersih, Iya. membersih-bersihkan area sekolah seperti Iya, lapangan dan aula. Iya, benar. Boleh nanya nih yang barangkali agak pribadi ya. Sebagai pengurus OSIS, apakah kalian memberikan contoh ya secara pribadi ya dalam hal kebersihan di kelas misalnya gitu? Seperti apa contoh misalnya? Misalnya kalau misalnya ada sampah gitu, ada yang mau nyampah sembarangan, paling kita negur sih Pak kayak Oh, jangan negur. nyampah sembarangan gitu atau enggak buang sampah di tempatnya. Kan di setiap kelas sudah ada tempat sampahnya sampah. masing-masing. Gitu. Iya. Terus kalau kayak melihat ada sampah nih, kita ambil terus baru kita buang. Iya. Terus kita kayak
untuk nih kalau ada sampah, nemuin sampah dibuang ke tempat sampah ya, Iya. jangan dibiarin gitu. Nasihatin gitu. Ah. Iya. Setelah kalian terpilih sebagai pengurus OSIS nih, bagaimana dukungan dari teman-teman di baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9 ya terhadap kalian sebagai pengurus baru? Apa dukungan seperti apa? Iya, paling mereka kayak ngasih kita tuh support, terus kayak ngasih apa yang mereka ingin gitu ke kita gitu Pak. Jadi kayak Kasih masukan Iya. ya. Nah, kalau dari OSIS yang lama, pengurus yang lama, Kalau ada dari- support nggak? Kalau dari Iya. pengurus yang lama itu katanya semangat ya, terus jangan sampai ngedrop. Yang jaga makannya juga. Iya. iya gitu. Berarti mereka itu pengalaman kan? Iya. Nah, maksudnya ngedrop itu apa? Biasanya kesibukan sebagai pengurus menyita waktu ya, kadang Iya. lupa makan, Iya, jadi lupa lupa istirahat makan, ya, iya. mungkin itu ya. Iya. Baik. Terkait dengan program nih, apa program unggulan kalian yang kalian laksanakan nanti untuk 1 tahun ke depan itu? Iya, kalau program unggulan paling itu Pak, kita bakalan ngebuat wadah aspirasi siswa ya. Iya, Aspirasi siswa. Iya, jadi kayak kita buat 2 nih Pak, ada yang depan ruang OSIS sama yang Yang digital. Oh, digital langsung. Iya. Iya, karena kebanyakan kan zaman sekarang digital semua tuh Pak. Platformnya apa? Pakai apa? WA apa seperti apa? Pakai Google Form Pak. Oh, Google Form. Iya. Boleh. Bagus juga ya. Iya. Ada berarti yang operatornya? Ada. Ada. Dari OSIS juga ya. Iya. Oke, baik. Selama ini udah ada yang pernah masuk belum? Udah ya kayak belum terlalu di ini Pak, baru kayak nyoba. Oh, belum Ntar disosialisasikan baru- ya. Belum disosialisasikan. Baik. Kira-kira kapan sosialisasinya? Mulai kapan? Insya Allah, Ya, insya mungkin Allah. dekat-dekat ini Ya, Pak, waktu dekat mungkin ini. dekat-dekat selang inilah Pak. Jangan sampai nanti menjelang akhir ya. Ya, jangan, enggak Pak. baru Enggak itu. terlalu jauh Pak. Baik, selama kalian dulu sebelum menjadi pengurus OSIS nih, dan sekarang menjadi pengurus OSIS, apa yang menurut kalian perlu diperbaiki dari program-program dari OSIS yang lama? Kira-kira seperti apa? Kalau program yang diperbaiki tuh sebenarnya ada, cuman kalau program yang lama itu kita harus kembangin lagi gitu Pak. Oh, gitu. Kembangin lagi gitu biar kayak apa nih yang kurang kita buat jadi lebih Bagus dan baik. kreatif Bagus, gitu. iya. Apa terus kita ngikutin juga perkembangan zaman sekarang gitu. Iya, iya, iya. Apa minat siswa-siswi gitu. Terus kita program itu kayak kita itu kayak nggak perlu banyak-banyak program kalau nggak dijalanin. Yang Betul. penting Iya. ada terus dijalanin Pak. Iya. Betul. Kalaupun program itu sedikit tapi menyentuh seluruhan lebih bagus ya daripada program banyak nggak terlaksana kan gitu ya. Iya. Oke. Baik. Apa yang kalian buat strategi apa ya supaya OSIS itu lebih dekat dengan anak-anak di bawah di kelas 7 atau di teman-teman di kelas 8? Strateginya seperti apa supaya lebih dekat ya, lebih dekat. Itu dengan kayak program, terus kita juga harus gampang berbaur dengan orang lain, kayak ngajak ngobrol lah. Yang penting tidak mengganggu gitu sih. Iya, jadi setiap ada acara OSIS nih, kita berbaur juga sama yang lain gitu. Jadi kayak nyuruh-nyuruh OSIS yang udah berpengalaman ngajak adik-adiknya gitu buat bergabung sama-sama gitu Pak biar jalin Membantu. komunikasi, ya membantu. Kalau setiap minggu ada kegiatan OSIS, Ada Pak. Ada seperti apa kegiatannya? Seperti Kayak- yang pertama kayak bersih-bersih Jumat, iya, terus upacara. upacara itu Upacara hari Senin ya, Iya. upacara bendera ya. Iya. Terus apalagi selain itu? Dalam bidang keagamaan apa ada nggak? bidang keagamaan mungkin itu Pak, Jumat bersih. Buat bersih aja. Iya. Oh. Itu setiap minggu 2 minggu sekali Pak. Oh. Nah, yang berikutnya setelah kalian merasakan menjadi pengurus OSIS, merasakan langsung ya, apa tantangan yang paling berat untuk 1 tahun ke depan nih kira-kira menurut kalian Tantangan berdua? paling berat yaitu mengatur waktu Pak. Iya, Itu benar. sangat Atur berat. waktu. Kamu nggak belajar ke kakak-kakaknya yang sudah alumni dari OSIS?
Ya mereka ngasih tahu kita sih gitu cara ngatur Ngasih tahu waktunya. ya. Oh. Cuman kan kita masih beradaptasi gitu. Belum jadi kayak bener-bener dapat iya, mengatur waktu dengan baik. Belum Iya. ngatur waktu buat Memang sekolah gitu. pengurus yang lama juga mengatakan memang waktu yang tersita ya. Iya. Kalian ini kan, mohon maaf ya, saya ini untuk Jogja Lovers di rumah, mungkin kalian juga alumni atau siapapun kalian. Yurja itu kalau masuk jam berapa? Jam 6, Jam 6 pagi. Kalau pulang jam setengah 4. jam setengah 4. Bagaimana kalian mengatur nih waktu untuk belajar, untuk kegiatan OSIS, untuk kegiatan di rumah? Bagaimana cara mengatur waktunya? Ya pertama kan pulang sekolah nih Pak, jam setengah 4. Itu kayak beres-beres dulu, terus kayak nungguin maghrib juga kan Pak. Iya. Itu kayak- Berarti ada jeda istirahat dulu di situ. Ada Pak, Oh, jeda istirahat. Terus misalnya kalau yang habis maghrib itu kan kadang ngaji dulu Pak. Ngaji. Ngaji dulu, setelah ngaji baru tuh kayak misalnya ada tugas. OSIS atau OSIS dulu Pak. Iya, OSIS. Terus ntar berselang OSIS misalnya udah kayak udahlah nih ntar bisa ini lagi, nggak terlalu dadakan nih, baru tugas. Kalau Anissa seperti apa? Kalau saya kan biasa misalnya habis pulang setengah 4, terus OSIS masih ada tugas gitu jadi kita harus tunggu di sekolah dulu. Jadi kita selesaiin dulu OSIS selesai, paling pulang kan maghrib, sholat sebentar, habis itu murojaah ulang kan. Habis itu saya tugas-tugas yang ada kayak buat OSIS, tugas sekolah itu saya kerjain pas malam. Jadi misalnya selesai jam 10, habis itu saya tidur. Terus pemanfaatan waktu kan belajar dari Senin sampai Jumat ya. Iya. Pemanfaatan waktu hari Sabtu Minggu seperti apa? Coba Anissa dulu. Kalau Sabtu kan kita biasanya masih ada kegiatan lagi itu ekskul Ekskul, ekstrakurikuler. Nah itu biasa kita ekskul dari jam 9 sampai dengan jam berapa gitu kan. Terus nanti setelah itu kita ya udah biasa pulang ke rumah. Kalau udah selesai terus kita ngerjain tugas yang masih ada, misalnya kayak kayak murojaah ulang-ulang lagi hafalan gitu. Kalau udah selesai ya udah kita kayak biasa lagi kita baca-baca buku gitu. Terus kalau hari Minggu biasa saya sempetin buat istirahat lama gitu Pak. Gitu. Kalau Firza seperti apa? Ya kalau hari Sabtu kan emang ada ekskul ya Ekskul, Pak. ya. Nah kalau udah kelar ekskul itu biasanya pulang dulu, terus ntar kayak misalnya kayak inilah berkunjung ke rumah bude atau saudara gitu Pak. Nah pas hari Minggunya saya itu les. Masih les juga? Masih juga. Jadi untuk main tuh ada nggak waktu untuk main kamu ini? Kalian berdua? Ada Pak. Ada. Kapan tuh kira-kira? Kayak misalnya habis ekskul itu bisa main. Oh bisa Yang main. penting jangan lupa ngabarin orang tua. Betul. Nah Minggu juga bisa pas pulang les baru main. Les, ya. Berarti kalian itu betul-betul waktunya di manage untuk kegiatan pembelajaran ya. Iya, benar. Sisa waktunya baru istirahat ya. Luar biasa ini. Ini contoh buat kalian yang di rumah ya, yang terus kelas 7 nih, yang mau naik kelas 8. Lihat nih kakak-kakaknya ya. Begitu padat waktunya tapi masih sempet bisa main ya. Oke, bagus. Kalian menjadi pengurus baru OSIS. Bagaimana, kan jumlahnya berapa tadi? 56. 56 orang ya. Bagaimana cara kalian menjaga kekompakan? Kan tadinya masih baru ya, nih dari kelompok-kelompok ini. Bagaimana cara menjaga kekompakan Paling OSIS? kayak awal-awal nih mereka kan anak kelas 7 baru kenal sama OSIS yang lama gitu. Paling kita kayak ngajakin mereka perkenalan gitu sama OSIS yang lama. Terus kita juga pastinya harus nyuruh OSIS yang lama buat ngajak mereka. Jadi Iya, kayak jangan sendirian, harus gabung gitu, harus berinteraksi. Jadi biar mereka tuh nggak kayak ngerasa kecil gitu loh. Jadi kayak gabung lah intinya. Berarti semakin sering bertemu semakin bisa kompak ya. Iya, benar. Akrab sering, juga, Pak. sering bisa akrab ya. Saling memahami satu sama lain ya. Baik. Kira-kira apa ini? Karakter kepemimpinan seperti apa yang ditonjolkan atau diterapkan kepada masing-masing pengurus OSIS itu? Karakter kepemimpinan seperti apa? Tegas sih Pak. Iya. Tegas, Kayak misalnya disiplin ada ya. gitu. Gas harus jujur juga sama Jujur, adil. Jadi adil. adil sama anggota yang lain gitu. Jadi jangan Nggak sama pilih kasih. Iya, nggak pilih kasih, jangan sama dia aja. Jadi Betul, semua betul. anggota OSIS harus harus dapat tugas gitu, harus dapat
berbaur juga gitu. Artinya bekerja bersama gitu ya, untuk kemajuan OSIS gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke rencana ke depan nih. Ya, rencana kalian ke depan sebagai pengurus OSIS ini ya. Adakah rencana dari OSIS itu dalam melaksanakan kegiatannya berkolaborasi dengan guru ekskul atau guru-guru mapel atau dengan siswa-siswa yang ada di ekskul gitu? Ada nggak kolaborasi seperti apa misalnya? Mungkin ada gitu kayak edukasi tentang sekolah Yurja gitu. Sekolah Yurja kegiatannya gimana sih? Nanti kita ajuin ke guru dulu gitu ya, guru-guru yang megang ekskul terus gitu. kayak menampilkan karya-karyanya juga Karya. Pak. Kayak di KIR gitu. Ya, KIR kan menghasilkan karya ilmiah remaja itu pasti banyak. Seberapa sering kalian berkolaborasi, berkomunikasi? Sementara ini kan kalian baru berapa bulan nih? Iya. Baru 3 bulan ya? Baru 3 bulan atau 2 bulan? 3 bulan ya? Baru 3 bulan terpilih ya. Dengan kolaborasi dengan guru apa atau dengan ekskul apa yang sudah terjalin? Misalnya Kalau KIR, kalau Paskibra, kalau sampai saat ini belum, cuman udah ada rencananya Pak. sudah ada rencana. Ya, paling kita baru bikin edukasi ya. Iya, baru video edukasi Iya, dong video Pak. edukasi. Kolaborasinya ya. Iya, gitu. Dan ekskul ya. Ya kalau ekskul udah ada rencananya, cuman belum ada waktunya ya. Iya, nunggu. Belum sempet Pak. Bagus. Tentang kreativitas nih, ya, apa yang ingin kalian tunjukkan terkait dengan kreativitas OSIS di masa jabatan kalian? Agar lebih kreatif gitu, seperti apa? Kayak kita bikin kayak pameran-pameran tuh untuk menunjukkan karya-karya dari siswa-siswi. Terus kayak biar karya-karya tersebut itu dihargai dan bisa dilihat oleh orang lain. Untuk kemajuan ya. Untuk kemajuan. Kalau seandainya ada teman kalian dari kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 yang memberikan semacam ide gitu ya, Iya. atau semacam masukan untuk OSIS, bagaimana tanggapan kalian berdua Ya, sebagai pengurus? kita udah pasti bakal nerima masukan Iya. itu karena kita juga kayak emang kita harus nyari ide-ide dari Ide-ide siswa dari lain. itu siswa-siswi yang lain. Dari yang Iya, lain. gitu. Memang begitu ya. Iya, kita, emang. kita harus nerima ide mereka, masukan mereka, terus Kalau memang itu baik iya. dan bisa dilaksanakan, Bisa. baru itu ya. Kalau itu masih, kalau misalnya rencananya yang lain masih kita pertimbangin dulu. Gitu. Punya nggak rencana tertentu yang menurut kalian nih, OSIS tahun ini bisa lebih baik dari yang kemarin gitu? Apa yang kira-kira menjadi rencana kalian nih? Kalau saya pribadi pengen semua divisi nih juga harus ngerasain tugasnya masing-masing gitu. Jadi kayak semua anggota OSIS, semua divisi tuh harus bisa pekerjaan. Iya, dapat pekerjaan, dapat masing-masing tugasnya gitu, ngerasain. Tidak hanya mengandalkan dari ketua sama wakil ya, masing-masing divisi bekerja gitu ya. Iya. Oke. Nah, selama 3 bulan ini kalian menjadi pengurus OSIS, adakah dari anggota atau dari pengurus itu yang misalnya mengundurkan diri atau nggak mau, itu seperti apa? Ada nggak? Oh, nggak ada sih yang mundurin diri Nggak Pak. ada. Semuanya masih kompak. Alhamdulillah. Masih kompak. Oke ya. Kalau boleh tahu nih, kan kalian pengurus OSIS itu ada di bawah wakil kesiswaan ya. Iya. Apa yang sudah disampaikan atau sudah diarahkan oleh wakil kesiswaan kepada kalian? Paling ini Pak, kayak lingkungan gitu ya. Iya, tentang lingkungan. Tentang lingkungan, Iya. misalnya kebersihan. Ya kebersihan, terus kayak di kelas itu kayak jangan terlalu berisik, terus kalau bisa itu Iya, kayak juga jangan lupa menghargai guru. Iya, kita untuk juga dengerin ada kayak lingkungan pelajaran-pelajaran. tentang ini Pak, botol. Iya. Tentang Sampah botol. kewirausahaan. Iya, sampah botol. Kewirausahaan. Berarti untuk OSIS itu diperlukan satu kontribusi ya. Iya. Supaya kewirausahaan di sekolah bisa berjalan. Ya, bagus. Tapi sudah diprogramkan itu semua. Sudah. Sudah diprogramkan. Oke.
Kira-kira harapan kalian untuk pengurus OSIS ya, bukan untuk yang lain. Harapan kalian untuk pengurus yang OSIS. kalian pimpin. Harapannya, coba dari Nisa dulu. Harapan saya buat pengurus OSIS nih, ya gitu Pak, dia kayak harus tegas sama anggotanya. Jadi kalau kan biasanya setiap kita kan anggota tuh punya karakter masing-masing Iya, kan. betul. Jadi kayak mungkin ada yang kalau OSIS tuh ada yang semangat, ada Iya. yang males gitu. Jadi sebagai pemimpinnya tuh dia harus kayak mendorong semua OSIS tuh kayak jangan males gitu. Jadi kayak ngerjain tugasnya gitu. Terus juga kayak paling buat pemimpinnya tuh dia harus adil juga sih, adil gitu. Kalau menurut Firza seperti apa? Kita Harapan untuk pengurus yang sekarang ya? Iya, pengurusnya. jangan malu sih Pak, Jangan harus malu. berani, Satu, harus mencoba hal-hal Berani baru. Iya, berani. mencoba hal yang baru ya. Iya. Terus apalagi? Terus kayak pengurus OSIS itu harus bisa merasakan hal-hal yang positifnya. Hal positif, iya. Memberikan hal-hal yang Iya. positif. Paling tidak berdampak ya, baik buat di lingkungan kelasnya atau di lingkungan satu sekolah ya. Iya. Menjadi inspirasi buat Orang-orang teman-teman yang lain ya. Oke. Harapan kalian terhadap diri kalian berdua dengan menjadi pengurus OSIS, apa sebenarnya harapan kalian tuh menjadi pengurus OSIS ini, apa yang menjadi harapan kedepannya? Saya dulu. Ya, boleh ya Nisa dulu. Kalau Harapannya saya seperti harapan apa? buat diri saya itu semoga saya bisa lebih adil sama anggota yang lain. Saya bisa lebih bertanggung jawab sama lingkungan sekitar, bertanggung jawab sama tugas, bertanggung jawab tugas mana aja ya Pak, di OSIS, di ekskul, di kelas gitu. Terus juga saya bisa lebih disiplin lagi sama ya. semuanya gitu. Baik, coba kalau Firza, harapan kalian tuh kan jadi pengurus, harapan sebenarnya apa sih ke depannya? Harapan kedepannya ya menjadi Untuk lebih Firza ya, ya untuk untuk Firza saya ya. menjadi lebih baik, bertanggung jawab, terus kayak harus adil juga Pak. Terus Terus adil. bisa menjaga waktu dengan baik. Belajar ya. Belajar, Oke. Nah, barangkali selama kalian itu menjadi siswa ya, kemudian kalian mendaftar sebagai calon pengurus OSIS. Barangkali ada guru atau orang lain atau siapa saja yang menjadi inspirasi kalian itu sehingga kalian mendaftar sebagai ketua OSIS. Inspirasi saya sih Bapak Haji Rizky Pak. Pak Haji Rizky, Iya. Pak Haji Rizky Firdaus ya. Kenapa coba Pak Haji Rizky Firdaus? Kayak Pak Rizky itu bisa mengatur waktu, terus kayak juga fokus gitu Pak dalam hal-hal sekolahnya juga Iya, Pak. disiplin Pak. Kalau keras enggak? Keras ya Keras kalau misalnya sama apa sih? anak-anak yang tidak bisa diatur gitu Pak. Iya. Tegas ini ya. Bagus. Iya, tegas. Kalau selain guru ada lagi siapa yang menjadi inspirasi Mungkin kalian? dari Coba Anissa. OSIS yang kemarin Pak, kayak Andara. Oh, kakak kelas ya. Iya, kakak kelas kemarin yang jadi pengurus juga. Itu juga memotivasi kita ya. Iya. Sehingga kalian mencoba menjadi berani pengurus mencoba, OSIS ya. mencoba. Boleh tahu nih sebenarnya cita-cita kalian tuh seperti apa sih nanti masa depannya? Coba Firza dulu. Cita-cita saya di masa depan itu ingin menjadi pengusaha Pak. Jadi pengusaha. Iya. Pengusaha apa perlu menjadi ketua OSIS dulu? Ya enggak juga sih Enggak Pak, juga tapi ya. ingin mencoba aja Pak. Dijalanin dulu Ya, kehidupan untuk menjadi ya, pengalaman untuk juga. masa depan biarlah Allah yang nanti yang ngatur ya. Yang penting kita usaha ya. Iya, Pak. Kalau Anissa seperti apa? Cita-cita nanti Saya kelak. pengen punya perusahaan sama megang jabatan di perusahaan gitu Pak. Amin, amin. Iya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan terkabul ya. Amin, Ah, amin. Oke, selanjutnya nih mungkin ini hanya apa ya? Kan kalian itu memasuki fase usia-usia yang bahasanya ingin mencari jati diri. Kalau usia kalian itu masih sering melawan, berontak, ya. Terkadang kalau yang nggak sesuai kalian frontal. Ya.
apakah kalian berdua merasakan saat ini keadaan seperti itu? Coba dari Anissa dulu boleh. Kalau saya itu paling kayak Suaranya. kalau saya itu paling apa ya Pak, kayak ya emang kan kita mau milih kayak gini gitu kan, mau jadi pengurus gitu, jadi kayak Ya Firza gimana? kan ya ngerasain Pak, ngerasain Pak. karena di setiap kelas itu pasti ada yang kayak gitu Pak, Gitu. Iya. kayak nggak sama semua gitu Pak. Betul. Kalian ini kan, mohon maaf ya, kalau usia kalian itu usia main ya, Iya main. masih banyak main. Sementara waktu kalian berdua itu kan tersita Iya. oleh kegiatan sekolah, kegiatan OSIS, ya belum lagi ekskul ya. Iya. Nah, apakah kalian merasa terbebani nggak? Kalau itu mah sebenarnya kalau merasa nggak terbebani sih Pak, lebih kayak capek aja Oh, gitu. capek gitu. Cuman kan kita kan emang udah ada niat pengen jadi pengurus, pengen jadi ini gitu kan. Terus ya udah kita jalanin dulu aja gitu. Paling kalau misalnya di hari libur Pak, kayak misalnya kita benar-benar free, nggak ada tugas, paling kita kayak baru main gitu. Kalian nonton nggak podcastnya yang OSIS lama? Nonton nggak? Nonton Pak. Nonton Pak. Kan pesannya begini, waktunya itu kan banyak tersita gitu ya, pandai-pandai mengatur waktu gitu kan. Kalian bagaimana tuh menanggapi apa yang menjadi informasi dari kakak kelas itu yang OSIS tahun kemarin? Itu sih bener Pak. Benar, udah mulai merasakan. Iya, udah mulai merasakan. Udah mulai merasakan ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kalian berdua dan pengurus yang baru bisa membawa nama baik MTS Umlatul Rasin ini semakin bagus. Ya enggak? Untuk kalian berdua, pengalaman yang akan kalian laksanakan, akan kalian lalui, itu menjadi modal besar untuk kalian menjadi orang-orang hebat di masa depan. Ya enggak? Mudah-mudahan ya. Allah kan Amin. membuat sesuatu biasanya pakai proses. Iya. Nah, mudah-mudahan kalian ini sedang menapaki proses ya untuk menuju masa depan yang gemilang. Amin. Saya doakan kalian berdua dan seluruh pengurus yang ada saat ini mampu melaksanakan program-program yang sudah dibuat sampai kemudian pada tahun depan akan dipilih lagi oleh OSIS yang baru. Dan kalian akan memperoleh pengalaman yang berharga untuk hidup kalian. Saya doakan mudah-mudahan kalian sukses menapaki jenjang-jenjang pendidikan berikutnya dan sukses mencapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemirsa setia Yurja Lovers dimanapun kalian berada, kalian sudah menyaksikan bagaimana nih adik-adik kita yang baru saja terpilih menjadi ketua OSIS. Mungkin masih meraba-raba ya apa yang mesti dilakukan gitu walaupun sudah diprogram. Oleh karena itu untuk kalian yang pernah menjadi ketua OSIS atau kalian akan menjadi pengurus OSIS, banyak-banyaklah kalian belajar, siap-siap kalian untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Saya doakan kalian semua sukses. Dan untuk podcast kali ini sampai sekian dulu. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan akan datang kita akan hadirkan tamu-tamu yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.